Mas Gibran dikatakan plonga-plongo, bahkan ada mengatakan Pak Jokowi juga PKI. Mereka juga adalah orang-orang yang barisan sakit hati yang kemarin ya bermanuver untuk meminta jabatan baik di waktu zamannya Pak Jokowi maupun di Pak Prabowo sekarang. Jadi tidak ada Pak Jokowi ini mengintervensi Pak Prabowo. Pencawapresan Mas Gibran itu adalah murni keinginan dari Pak Prabowo. Gitu, bukan keinginan dari Pak Jokowi. Jumpa lagi kita di spesial interview. Hari ini orang spesial juga, Bang Sylvester Matutina. Kita berterima kasih banget, ini yang kedua beliau hadir di studio kita dan meluangkan waktu. Saya tahu Abang banyak kesibukan akhir-akhir ini karena termasuk garda depan ya untuk membersihkan isu-isu yang lagi rame sekarang. Dan hari ini Bang, kita mau ngobrol santai seperti yang kemarin ketika kita bahas tentang ijazah palsu itu. Jadi semua isu itu kita jangan bikin tegang. Ya, Karena kasihan masyarakat kalau dibikin tegang, ditambah bumbu, di framing, masyarakat kita kan daya tangkapnya tidak sama ya. Tidak seperti otak Rocky Gerung misalnya, atau Refli Harun ya kan, orang-orang hebat atau dan Roy pintar. Suryo ya kan, yang mereka tahu bagaimana mengkonstruksikan narasi untuk kepentingan apapun ya kan. Kalau masyarakat kita ya terima apa yang mereka sampaikan, Ya. tidak seperti di belakang. Nah, yang sekarang lagi rame itu kan kemarin padahal kita sempat singgung gitu ya waktu kita bahas tentang ijazah palsu, bahwa ini hanya puzzle kecil aja, ini akan ada puzzle. Dan benar, kalau tidak salah keesokannya rame itu isu pemaksulan. Dan hari ini kabar paling mutakhir, paling baru adalah surat pemaksulan itu udah diterima DPR. Nah ini kan masyarakat juga udah mulai pasti cemas gitu ya, karena masyarakat percaya atau tidak udah terbelah sih. Iya. Ya kan? Jadi dengan masuknya surat itu ke DPR kan selama ini katanya ada di sekretariat. Implikasinya apa sih? Ya, pertama saya terima kasih ya udah bisa tampil lagi dengan Bung Vincent dan cumi-cumi.com ya. Jadi suatu kehormatan bagi saya. Memang kalau saya hadir di media memang dalam rangka untuk memberikan pencerahan, dan tentunya yang paling penting adalah menyuarakan kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang ada, yang terjadi. Jadi kalau saya lihat lagi bahwa masalah pemaksulan ini sebenarnya tidak perlu kita sampai jadi tegang, ribet gitu loh. Terus sampai jadi pemikiran kita anak-anak bangsa bahwa ini ada sesuatu yang akan menjadi bangsa ini teradu domba, ataupun nanti ada ribut-ribut, ada kegaduhan, terus nanti ada pemaksulan. Tentunya yang kita lihat maunya orang-orang yang tidak suka dengan Prabowo Gibran atau bangsa ini membangun, tentunya mereka ingin agar melalui pemaksulan ini ya kan, tentunya hasil akhirnya bukan di Mas Gibran, karena Mas Gibran kan kalau kita lihat kan hanya seorang wakil presiden. Tentunya agenda besarnya adalah menurunkan Pak Prabowo. Intinya itu. Makanya kita jangan sampai mau diadu domba oleh kelompok kecil. Yang mana kelompok kecil ini kemarin ini kita tahu kalau umpamanya mantan-mantan purnawirawan jenderal ini, bukan saya mau menyerang pribadinya ya, tapi kita harus tahu bahwa mereka sudah menyerang pribadi, contohnya Mas Gibran. Dikatakan plonga-plongo, bahkan ada mengatakan Pak Jokowi juga PKI. Nah, ini kan mereka sudah menyerang pribadi orang. Jadi, tapi kalau kita lihat bahwa ke belakangnya bahwa mereka ini sebenarnya pendukung salah satu capres yang kalah kemarin. Mayoritas di
purnawirawan ini adalah bergabung di bukan organisasi resmi kayak PPABRI atau PP TNI AU, Persatuan Purnawirawan TNI AD, Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Udara, ataupun di Polri ya. Saya harus mengatakan sebagai anak bangsa merah putih yang mencintai negara saya, bangsa saya tidak mau terjadi kegaduhan, keributan. Akhirnya kita ribut antar anak bangsa hingga mengorbankan terjadi revolusi, terjadi kudeta yang mengorbankan perempuan-perempuan kita, bayi-bayi kita, ataupun satu anak bangsa pun yang akhirnya menjadi korban daripada ambisi pribadi dari orang-orang yang kemarin kalah pilpres. Ya kan, mereka ini kan kalah pilpres, rata-rata pendukung Anies gitu loh. Terus yang kedua, mereka juga adalah orang-orang yang barisan sakit hati yang kemarin ya bermanuver untuk meminta jabatan baik di waktu zamannya Pak Jokowi maupun di Pak Prabowo sekarang. Bahkan ada yang sudah mendapat jabatan akhirnya karena nggak becus dicopot zaman Pak Jokowi. Dan mereka juga terafiliasi dengan pihak-pihak yang kemarin sakit hati karena HTI sama FPI dibubarin gitu loh. Ini yang harus kita terangkan kepada masyarakat kita bahwa kita nggak perlu, jangan sampai kita teradu domba gitu loh, ya kan. Sedangkan kita lihat walaupun mereka juga ingin kemarin dibikin isu Kapolri mau diganti, Panglima TNI mau diganti, hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi nggak baik, termasuk dengan Mas Gibran. Nah, ini kan memang narasi-narasi yang sengaja ingin mereka gaungkan agar terjadi semacam ketidakpercayaan atau ketidaksolidan antara Prabowo Gibran termasuk dengan Pak Jokowi. Makanya dimunculkanlah isu-isu pemaksulan ini, termasuk isu kayak kemarin matahari kembar sampai isu yang ijazah palsu, terus menteri titipan, ya kan. Kalau kita lihat bahwa sekarang ini dinarasikan bahwa ada menteri titipan Pak Jokowi di kabinet ini, tapi itu salah besar karena begini, menteri-menteri yang diangkat Pak Prabowo ini adalah teman sejawat yang waktu kemarin Pak Prabowo di kabinetnya Pak Jokowi ini mereka ini bersama dengan Pak Prabowo gitu loh. Jadi Pak Prabowo tahu menteri ini, menteri itu, Kapolri, Panglima TNI yang kerjanya bagus, ya kan, yang memang kerjanya dia punya program yang kebetulan satu visi dengan satu misi dengan Pak Prabowo yang akan diteruskan. Jadi sebenarnya pemilihan menteri dan pemilihan kayak kenapa Kapolri tetap dipertahankan, Jaksa Agung, terus Panglima TNI, ini adalah murni 100% keinginan dan hak prerogatifnya Pak Prabowo, bukan keinginannya Pak Jokowi. Karena saya pernah nanya waktu itu, waktu katanya menjelang pelantikan Pak Prabowo, kebetulan saya ada isu bahwa Pak Jokowi menitipkan 4 menteri nih, Pak Pratikno, terus Pak Erick Thohir, terus Pak Budiari masuk di situ, Budiari. Bukan, Budi Ari enggak. Waktu itu si Pak Tito. Saya tanya ke Pak Jokowi, Pak benar Bapak menitipkan, mohon izin Pak, ini calon-calon menteri ke Pak Prabowo. Pak Jokowi bilang, Mas, ini yang akan, kan waktu itu baru mau dilantik, yang akan jadi presiden dan mempunyai hak prerogatif itu adalah Pak Prabowo. Ya kan? Dan saya pernah di posisi waktu sebagai presiden ada yang mengintervensi saya. Dan itu rasanya nggak enak sekali. Nah, itu jawaban Pak. Karena harus memikul kepentingan orang jadi. Iya, jadi jawaban Pak Jokowi. Dan sampai kita lihat kembali lagi, ya kan, waktu itu setelah mendekati pelantikan, memang ada tim Pak Prabowo dan Pak Prabowo sendiri bertemu Pak Jokowi. Di situ tim transisi kan. ya, waktu itu kan Pak Jokowi cerita bahwa ada beberapa orang yang ditanyakan, maksudnya ini baik atau enggak gitu loh. Jadi nama-nama itu udah, Pak ini nama-namanya ini orangnya bagus. Karena Pak Jokowi kan paling tidak sebagai mantan presiden, ya kan,
tahu kualitasnya orang per orang ini, gitu loh. Jadi hanya sebenarnya sekedar itu. Jadi tidak ada Pak Jokowi ini mengintervensi Pak Prabowo. Jangankan itu, sama Mas Gibran pun anaknya sebagai wakil presiden, Pak Jokowi itu tidak mengintervensi. Jadi memang sekarang ini narasi terus opini framing dibangun itu seolah-olah Pak Prabowo ini dengan Pak Jokowi ini sekarang ini sudah tidak solid, atau antara Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu loh. Bahkan dengan Pak Prabowo dengan Kapolri, dengan Jaksa Agung, dengan Panglima TNI. Padahal kan nggak ada. Karena dibilang itu semua titipan Pak Jokowi. Iya, kan kemarin kembali lagi kita lihat bahwa kemarin Mensekap Sekap ya, Iya. Pak Letkol Teddy sudah mengatakan bahwa tidak ada pergantian Kapolri, gitu loh. Memang ada isu bahwa oh ini yang mau jadi Kapolri, ini yang mau jadi Panglima. Sampai hari ini saya meyakini bahwa itu Pak Prabowo belum ada mau reshuffle kabinetnya atau mengganti Panglima TNI, Kapolri ataupun Jaksa Agung, gitu loh. Nah, berarti kan tadi Abang bilang kenapa kita harus memberi porsi pikiran, tenaga, waktu yang begitu besar untuk keinginan segelintir orang ini. Iya. Berarti usulan pemaksulan ini sama aja Abang mau bilang bahwa ini kehendak pribadi yang berusaha dilegitimasi gitu, Bang. Iya, jadi ini adalah ambisi pribadi dari orang-orang pecundang yang kala Pilpres kemarin dan juga yang barisan sakit hati mengenai ambisi mereka atau mereka dicopot kemarin, ya kan. Makanya mereka sebenarnya kalau untuk mereka bersurat ke DPR MPR, saya juga kemarin sebelum mereka bikin yang 8 itu, saya bilang harusnya ada salurannya ke legislatif dan mereka ke legislatif benar. Ya itu bagian dari aspirasi. Tapi kalau kita melihat apakah ini ada urgensinya, apakah ada pentingnya, menurut saya sangat tidak penting. Karena apa? Usulan pemaksulan wakil presiden ini tidak dibangun berdasarkan fakta-fakta hukum atau dasar-dasar konstitusi bernegara kita gitu loh. Jadi kondisi sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Iya, dan memang tidak ada masyarakat juga kita lihat Pak Prabowo dan Mas Gibran sampai 6-7 bulan ini baik-baik saja. Mereka tidak ada melanggar konstitusi. Bahkan mulai dari awal pencalonan Mas Gibran dengan Pak Prabowo, terus waktu kampanye, waktu ditetapkan KPU sebagai pemenang 02, terus pengangkatan sumpah di MPR, semuanya berjalan sesuai konstitusi gitu loh. Jadi nggak ada yang menurut saya harus kita persoalkan kembali. Contohnya mereka mempersoalkan masalah putusan MK nomor 90 ya kan mengenai batas usia. Ya kan kemarin waktu putusan MK 90 ini kan dasarnya adalah sebelum putusan MK ini keluar 8 bulan sebelumnya itu sudah diajukan oleh 21 pihak anak-anak muda. Ya kan yaitu ada Emil Dardak, terus wakil gubernur Jawa Timur, terus ada wali kota Padang, terus ada wakil bupati Lampung Selatan, anak-anak PSI, terakhir ada Almas. Yang Almas ini yang dikabulkan gugatannya bahwa boleh mencapreskan diri apabila di bawah usia 40 tahun atau pernah menjabat sebagai wali kota atau gubernur gitu. Dan waktu gugatan ke MK ini, Mas Gibran ini masih wali kota Solo. Gitu loh. Dan tidak masuk dalam radar sebagai wakil presiden. Nah, dalam perjalanan kita lihat Pak Jokowi sendiri pun tidak mau Mas Gibran sebagai wapres. Saya ingat benar karena waktu itu saya dan teman-teman ada Aminuddin Ma'ruf, terus ada ketua Kadin yang jadi TPN-nya Ganjar Bang Arsyad Rashid. Nah, kami membuat Nusantara Bersatu, ya kan, waktu itu deklarasi Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno. Saya masih ingat betul. Dan waktu itu Pak Jokowi mendukung calon presiden yang rambut putih dan dahi berkerut. Tempat beliau mengeluarkan pernyataan itu ya? Iya. Clue, waktu itu katanya clue. Jadi benar-benar waktu itu Ganjar gitu loh. Karena waktu itu rating Mas Ganjar ini sangat tinggi. Bahkan mengalahkan Pak Prabowo.
Jadi waktu itu Pak Jokowi dan kami semua maunya Pak Prabowo dan Mas Ganjar, maksudnya di relawan ya, kami semua ini relawan gitu loh. Partai-partai belum tuh ya kan. Antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar atau Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Hingga akhirnya kita ingat bahwa Pak Jokowi itu pernah mempertemukan Pak Prabowo dan Mas Ganjar di daerah persawahan, area persawahan pematang di Jawa sawah di Tengah. daerah Jawa Tengah. Jawa Saya Tengah. lupa daerahnya. Jadi dari sini aja harusnya kita berpikir logis bahwa ini fakta sejarah loh. Ya kan, bukan saya bangun ini opini atau narasi, ya kan. Ini fakta-fakta sejarah yang terjadi gitu loh. Nah, bahwa Pak Jokowi sendiri maunya Mas Ganjar sama Pak Prabowo atau sama Mas Ganjar, termasuk kami relawan waktu itu. Mas Gibran ini bahkan mendukung juga Usulan pasangan ini. usulan pasangan ini gitu loh. Dan berkali-kali setelah mendekati pendaftaran, Mas Gibran itu masih mendukung Pak Prabowo dengan Ganjar gitu. Tapi tiba-tiba Bu Mega tanpa berkoordinasi atau komunikasi dengan Pak Jokowi, karena beliau menganggap bahwa Pak Jokowi itu bukan siapa-siapa lagi setelah pensiun, karena beliau yang punya partai, ya kan, beliau adalah queen maker, ya kan. Nah, Bu Mega memutuskan mendukung Pak Ganjar dengan Pak Mahfud MD. Dan waktu itu juga Mas Gibran ini belum, Bang. Karena berarti yang tersisa adalah Pak Prabowo sebagai capres, karena Gerindra memang menginginkan Pak Prabowo itu sebagai capres, bukan cawapres. Itu udah keputusan daripada kongresnya, munasnya Gerindra lah. Nah, berarti kan di situ tersisa ada Pak Erick Thohir, terus ada Pak Muhaimin, terus ada Pak Erlangga Hartarto, karena Golkar juga cukup gede kan, ketua umumnya masih Pak Erlangga. Samar-samar RK waktu itu disebut juga. Ya, ada RK lah, terus ada si yang Gubernur Jawa Timur Kofifa, termasuk ada Ketua PBB Yusril Iza Mahendra. Nah, dalam perjalanan mendekati putusan MK itu, Pak Muhaimin meloncat ke Anies Baswedan. Ya, jadi akhirnya Pak Muhaimin dan Anies Baswedan, sisa ini nih, sisa Erick Thohir, Erlangga, bahkan Erick Thohir sama Yusril sudah ngurus SKCK waktu itu, kalau kita ingat kan. Benar kan waktu itu kan? Nah, karena kan ini kan sudah, mereka ini kan waktu itu Erick Thohir, Erlangga, Muhaimin. Salah satu saingan Pak Muhaimin waktu itu udah lompat kan? Ya, karena mereka ini sudah 2-3 tahun, termasuk Mbak Puan, itu udah kampanye di mana-mana, maksudnya udah pasang spanduk. Ya kan, Erick Thohir. Mbak Puan tanam padi di mana-mana ya. Mbak Puan, terus Erick Thohir di ATM tuh banyak mukanya dia kan. Nah, jadi dan memang ada dari mereka ini, saya nggak sebut nama, karena kebetulan tim suksesnya teman-teman saya juga, mereka udah pergi ke pesantren, terus ke ibu-ibu pengajian, ke Karang Taruna, udah bagi-bagi logistik. Bahkan partai pun udah dapat logistik gitu loh. Ada beberapa partai ini kan. Sudah cicil upeti gitu. Udah. Nah, dalam perjalanan akhirnya karena Pak Muhaimin sudah ke Anies, nah, sisalah ini. Tiba-tiba sisalah Erick Thohir, makanya bikin SKCK sama si Pak Erlangga. Bang Yusril. Nah, terus Pak Erlangga nggak jadi, entah kenapa ya. Mungkin sempat ada kasus dia kalau tidak salah. Ya mungkin itulah, saya juga nggak tahu pertimbangannya. Nah, sisa ini. Tapi tiba-tiba putusan MK mengatakan bahwa usia di bawah 40 tahun atau pernah menjabat gubernur atau wali kota bisa. Adalah ini Mas Gibran bisa kan. Nah, akhirnya teman-teman partai mendorong, termasuk kami relawan gitu loh. Itu tanpa pengaruh Pak Jokowi? Enggak, Pak Jokowi kan menolak berkali-kali. Kan katanya sempat beberapa kali Pak Prabowo datang untuk minta. Iya, Pak Prabowo ke Solo datang minta. Pak Prabowo ke Solo gitu loh. Jadi di sini saya mengatakan bahwa pencawapresan Mas Gibran itu adalah murni keinginan dari Pak Prabowo. Gitu, bukan keinginan dari Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi menolak. Pak Jokowi itu mendukungnya adalah Mas Ganjar sama Pak Prabowo. Dan kita lihat waktu itu surveinya waktu itu
Mas Ganjar paling tinggi loh. Makanya PDIP pede ya. PDIP pede bahwa mereka akan menang satu putaran tuh, ya kan? Nah, dan akhirnya Pak Prabowo setelah ada dengan Mas Gibran naik surveinya. Ya pasti orang-orang di belakangnya termasuk Bang Sil mereka ini kan. Ya, jadi intinya bahwa memang ini keinginan tanpa kemauan dari Pak Prabowo, ini nggak akan terjadi. Ya kan? Yang punya partai kan Pak Prabowo. Pak Jokowi ini siapa gitu, nggak punya partai. Mas Gibran nggak punya partai, kami nggak punya partai. Ya kan, kalau Pak Prabowo nggak mau waktu itu Mas Gibran, ya udah selesai. Berarti Pak Prabowo mungkin dengan Erick Thohir kah, dengan Erlangga kah, dengan Yusril kah? Atau dengan Ibu Kofifa. Atau dengan Ibu Kofifa. Tapi bacaan kami kalau dengan ini semua Pak Prabowo kalah. Kalau menurut saya sih nggak bakalan gitu loh. Oke. Nah, tujuan Bang Sil menceritakan ini kan karena apa? Karena narasi yang dibangun sekarang adalah Prabowo itu perpanjangan tangannya Pak Jokowi. Gibran adalah bagian dari upaya Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya. Jadi makanya sekarang diaduk-aduk supaya terputus ini kelanggengan kekuasaan itu yang padahal kalau lihat perjalanan tadi sebenarnya Pak Jokowi sama Jadi sekali. bukan untuk melanggengkan kekuasaannya Pak Jokowi. Jadi dalam diskusi kami dengan Pak Jokowi dan juga berbagai macam relawan, masyarakat, kita itu menginginkan sosok pemimpin yang bisa membawa Indonesia ini maju hingga mencapai Indonesia Emas 2045. Jadi harus sosok yang benar-benar pemimpin kita ini tidak bisa diintervensi oleh ketua-ketua partai atau pemilik partai. Tidak bisa diintervensi oleh pengusaha hitam atau politisi jahat ataupun asing. Dan ini adanya di Pak Prabowo. Kalau Mas Ganjar waktu itu, kenapa kita akhirnya menolak mendukung Mas Ganjar? Karena satu, Mas Ganjar itu otomatis petugas partai. Dia akan mengikut terhadap pemilik partai, majikannya kan. Dan yang kedua, waktu itu ingat ada event bola yang U20 ya. Yang Ganjar tanpa ngomong Pak Jokowi sebagai presiden langsung menolak ya waktu itu. Menolak gitu loh. Dia sebagai gubernur Jawa Tengah, ya kan. Dia bukan menuruti perintah dari presiden, tapi dia mengikuti pemilik partainya, Ibu Megawati. Makanya dari situ juga kita bilang, ini mah percuma. Ya kan? Ya saya juga nggak mau dong dipimpin sebagai pribadi ya. Saya nggak akan mau dipimpin oleh seorang presiden yang hanya menjadi boneka daripada pemilik partai. Dan yang muncul di permukaan itu kan narasi-narasi seperti itu, Bang. Bahwa ini upaya melanggengkan kekuasaan Jokowi. Termasuk ketika kemarin kita bahas ijazah sebenarnya. Itu kan kelihatan banget bahwa ada keinginan terselubung untuk mematikan langkah Jokowi. Padahal Pak Jokowi juga nggak ngapa-ngapain ya kan. Dia sudah bukan presiden. Termasuk yang ada di poin tuntutan Purnawirawan itu. Ada poin ke-7 kalau tidak salah yang terang-terangan menyebutkan kalau tidak salah waktu poin tentang reshuffle dengan catatan terutama menteri-menteri yang masih terafiliasi dengan Pak Jokowi. Jadi kan kalau kita lihat isu-isu yang rame ini sebenarnya ya tadi kebencian personal terhadap Pak Jokowi. Kita harus lihat sejarah lagi, Bang. Makanya saya ini kalau bicara ini harus ada bukti dan sejarah, ya kan? Apa yang terjadi. Kalau kita melihat bahwa menteri-menteri yang kemarin dipilih Pak Prabowo ini sebenarnya terafiliasi langsung dengan Pak Prabowo, bukan Pak Jokowi. Karena kan Pak Jokowi nggak diajak bicara gitu loh, atau Pak Jokowi nggak menitip. Ada bicara, iya ditanya kan, ini menteri bagus atau enggak gitu loh. Ya, dan saya kira bukan cuma Pak Jokowi yang banyak diajak bicara. Ketua-ketua partai pun ditanyain Bu gitu Mega loh. mungkin pun diajak. Ya, Pak SBY. intinya Pak SBY mungkin saya juga nggak tahu. Tapi intinya paling nggak kayak partai dari Demokrat menterinya pasti kan dikonsultasikan dengan Pak SBY dan Pak AHY. Ya kan, jangankan itu PKS pasti pimpinan PKS juga
dipanggil diajak bicara termasuk PKB, termasuk Golkar gitu loh. Mana menteri-menteri kalian? Kan begitu. Jadi ini teman-teman yang jadi menteri ini adalah teman-teman Pak Prabowo waktu di kabinet. Gitu loh. Pak Prabowo tahu, oh ini dia bagus. Ya kan, ini nggak bagus, aku nggak pakai gitu. Ini kemarin mungkin punya rancangan ataupun punya strategi ke depannya bagus. Oh, dia boleh nih. Jadi ini kan teman-teman Pak Prabowo semua. Dan memang kalau kita lihat terlepas apapun persepsi orang tentang Pak Prabowo sebelumnya, tapi begitu dia megang tampuk kekuasaan itu kelihatannya orang ini memang merangkul. Terbukti Kim dia itu gede sekali. Iya, jadi Ya kan? kalau kabinetnya gemuk kalau kita katanya. mau ngomong ya, kalau umpama ya saya memang nggak ada keinginan jadi presiden lah. Tapi kalau umpama bohong-bohong kalau saya jadi presiden, mana mau saya merangkul PKS yang kemarin menghina-hina Pak Prabowo. Terus PKB si Muhaimin, ya kan? Apalagi PDIP. Dan sekarang dia lakukan itu kayak. Ya, Tapi inilah framing lagi. Ini supaya mau menarik PDIP supaya menghancurkan Pak Jokowi iya, atau mengamputasi menendang Pak iya. Jokowi. Bukan. Jadi Pak Prabowo ini seorang negarawan yang punya hati. Beliau ingin, menurut pemikiran saya, kalau saya berbincang dengan Pak Prabowo, ini manusia yang kita dulunya berpikir bahwa oh ini nggak bagus lah katakanlah. Tapi setelah saya berkali-kali ketemu dengan Pak Prabowo, ini satu orang manusia yang udah selesai dengan dirinya sendiri. Maksudnya beliau udah nggak nyari proyek lah, nggak nyari apapun gitu loh. Beliau hanya ingin berhasil di bawah pemerintahannya. Beliau ingin mengasih makan buat rakyat, mengasih kerja buat rakyat, mengasih rumah buat rakyatnya. Beliau ingin agar Indonesia ini menjadi negara maju, swasembada beras, swasembada jagung, swasembada pangan, swasembada energi, ya kan, bahkan swasembada air. Itu yang saya lihat kalau umpama kita bercerita, dan saya lihat ini manusia orang yang luhur budinya sama seperti Pak Jokowi. Makanya saya bilang tadi, ini bukan untuk kepentingan Pak Jokowi melanggengkan ke dinastinya, tapi keinginan kita semua rakyat Indonesia yang 58% kemarin mendukung, ya kan, termasuk Pak Jokowi dan kami semua, bahwa inilah pemimpin Indonesia yang kita inginkan, yang tidak tergantung sama pemilik partai, tidak bisa diintervensi oleh pengusaha hitam, politisi jahat, dan asing. Yang supaya apa? Supaya Indonesia ini dihargai, Indonesia ini sejahtera, Indonesia ini maju ke depannya. Makanya Pak Prabowo ini mau merangkul semuanya gitu. Prabowo Gibran lanjutkan, ya kan? Nah, saya tambahkan Pak Prabowo Gibran lanjutkan dan sempurnakan.